Setelah jalani pertengahan musim 2024 yang sangat apik dengan koleksi 3 kemenangan dan 6 podium secara beruntun, performa Mercedes malah kembali menurun setelah jeda musim panas. Sejak GP Belanda, mereka hanya sanggup 1 kali naik podium lewat George Russell di Baku. Itu pun podium hasil gosok voucher dari insiden Checo dan Sainz. Padahal sebelum jeda musim panas, momentum yang mereka dapat bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik dibanding McLaren ataupun Ferrari. Bahkan secara general, 2024 adalah musim terbaik Mercedes di era ground effect dengan koleksi 3 kemenangannya. Meskipun 3 kemenangan Mercedes tersebut tidak diraih secara dominan, karena setidaknya 2 diantaranya dimanfaatkan dari nasib sial yang menimpa lawan-lawannya. Di Austria, Russell mendapatkan rezeki anak soleh dari insiden Norris dan Verstappen. Lalu Hamilton di Inggris karena Lando Norris salah strategi. Walau begitu, improvement secara kecepatan yang mereka tunjukkan memang nyata adanya. Namun memasuki paruh kedua, performa tersebut menghilang dan Mercedes kembali ke mode gerobak seperti awal musim. Di Belanda, tanda-tanda penurunan itu sudah terlihat, di mana Lewis Hamilton gagal lolos dari sesi Q2 dan hanya bisa start dari posisi ke-11. Selama 3 balapan beruntun juga, dia dikalahkan oleh George Russell. Padahal sebelum jeda musim panas, form kualifikasinya sudah bisa lebih baik dari rekan setimnya. Ketika balapan, Hamilton yang biasanya cukup kuat secara race pace juga tak terlihat sejak GP Belanda. Dan GP Baku kemarin bisa dikatakan merupakan salah satu balapan terburuknya musim ini, di mana ia harus start dari urutan paling belakang karena ganti komponen mesin. Di Baku, Hamilton habiskan mayoritas balapan di luar 10 besar dan di belakang bocah-bocah Gen Z seperti Behrman dan Colapinto. Ia tak bisa berkutik sampai kemudian sukses menyalip Behrman pada beberapa lap sebelum finish dan naik ke posisi 9 berkat kekacauan di akhir balapan. Hamilton mengklaim kalau keseimbangan W15 saat di Baku adalah yang terburuk sepanjang musim ini, di mana ia mengatakan kalau sampai harus menghentak setirnya untuk berbelok karena grip ban depan yang besar tapi tidak diikuti oleh grip belakang yang sangat kecil. Di radio, Hamilton juga sempat komplain ke tim karena harus memakai cara yang aneh untuk mengemudikan mobilnya. Nasib George Russell lebih mujur ketimbang Hamilton dengan podium gosok vouchernya. Namun, memang sejak musim panas, Russell selalu bisa di atas Hamilton, terutama di kualifikasi, di mana ia bisa membawa Mercedes ke barisan 5 besar. Di Monza, Russell secara tak terduga bisa tembus top 3 di kualifikasi, tapi sayangnya saat start balapan, ia kurang fokus dan bablas di Sikin. Tapi yang jelas, baik Russell ataupun Hamilton, mereka sama-sama merasakan betapa menurunnya performa Mercedes setelah jeda musim panas. Dan ini adalah masalah utama yang harus mereka selesaikan jika melihat koleksi 3 kemenangan yang bisa diraih. Lantas apa penyebabnya? Sama seperti yang terjadi di kasus Ferrari, Red Bull, dan Aston Martin, yaitu tidak semua upgrade yang dibawa bisa menambah performa di mobil. Musim ketiga penerapan ground effect bisa dibilang kalau banyak tim yang sudah mencapai titik tertinggi dari development mobil, alias sudah mentok. Di kasus Red Bull misalnya, yang kebingungan bagaimana cara menambah performanya untuk bisa membendung McLaren yang makin gacor. Ferrari yang berniat menambah downforce di mobilnya, tapi malah berujung downgrade karena menimbulkan masalah di keseimbangan dan purposing. Hal yang sama juga terjadi di Mercedes lewat floor baru yang mereka perkenalkan di GP Belgia. Floor tersebut sejatinya sempat batal dipakai, di mana Hamilton dan Russell kembali ke floor spek lama di latihan bebas GP Belgia, yang kemudian berbuah kemenangan bagi Lewis Hamilton. Setelah jeda musim panas, Toto Wolff memutuskan Mercedes tetap akan memakai floor barunya, karena mereka masih percaya jika performanya akan lebih baik lewat optimalisasi setup, meskipun di Belgia gejala yang ditimbulkan tidaklah positif. Tapi sayangnya, floor baru itu malah membawa Mercedes ke penyakit lama mereka, yaitu inkonsistensi. Ketika latihan bebas bisa menjanjikan, tapi saat masuk ke kualifikasi dan balapan, tiba-tiba malah jadi loyo. Saat balapan terutama, di mana Mercedes tidak sekuat sebelumnya, dan mereka alami kesulitan untuk menjaga konsistensi di setiap lap karena kacaunya keseimbangan mobil. Sama seperti di kasus Ferrari, floor spek baru yang dipasang ke W15 bertujuan untuk menambah pasokan downforce yang bisa dihasilkan lewat modifikasi di winglet, pinggir floor, dan ekspansi di area diffuser. Tapi di era ground effect, downforce bukanlah segalanya, dan memperbesar downforce bisa berdampak signifikan ke keseimbangan mobil yang berantakan. Problem inkonsistensi yang bisa mereka perbaiki lewat upgrade front wing di GP Kanada kembali muncul setelah memakai floor spek baru dengan sensitivitas grip ban depan yang terlalu besar.
Akhirnya, Mercedes menyerah dan memutuskan untuk kembali ke spek floor lama di Baku yang mengantarkan mereka meraih 3 kemenangan sebelumnya. Namun ternyata hasilnya tetap nihil, dan Mercedes masih alami kesulitan yang sama, bahkan lebih parah sepanjang akhir pekan. Karakteristik sirkuit Baku yang memiliki banyak tikungan 90 derajat memang jadi kelemahan terbesar Mercedes musim ini, karena sangat menuntut keseimbangan antara grip ban depan dan belakang. Floor lama juga memunculkan kembali problematika ban Pirelli yang dialami di awal musim, yaitu manajemen suhu yang sangat sulit. Meskipun semua tim dan pembalap alami hal yang sama, tapi inkonsistensi keseimbangan di Mercedes memperparah masalah tersebut. Belum lagi berbicara soal masalah di power unit yang melanda George Russell di sesi FP2 dan sempat mengganggunya di kualifikasi meskipun sudah diberikan komponen baru. Padahal Russell sendiri sempat memimpin di sesi FP3, tapi itu tak berarti apa-apa karena inkonsistensi yang dialami. Lewis Hamilton juga harus ganti power unit, yang membuatnya harus start dari urutan belakang saat race dan mengatakan kalau salah satu komponen mesinnya tidak dirancang dengan benar. Pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa meskipun sudah kembali ke floor lama, tapi Mercedes masih alami kesulitan yang sama? Apakah ada hubungannya dengan flexi-wing? Bisa jadi, karena salah satu pendongkrak performa Mercedes adalah ketika mereka memperkenalkan sayap depan baru di GP Kanada, yang bahkan diakui sendiri oleh James Allison kalau elemen front wing mereka bisa flexing, demi mendapatkan keseimbangan yang diinginkan. Flexi wing dieksploitasi Mercedes, karena membuat mereka bisa melaju mulus di tikungan cepat tanpa harus mengorbankan tikungan lambat. Di GP Belgia, FIA menerapkan kamera dan sensor terbaru di setiap mobil untuk mengawasi sayap depan serta sayap belakang secara lebih ketat. Apakah pengawasan ketat dari FIA itu membuat Mercedes memperkuat struktur sayap depannya setelah jeda musim panas dan berpengaruh ke performa mereka? Tidak ada yang tidak mungkin dan bisa saja memang benar. Tapi kami tak mau berkesimpulan cepat karena buktinya sedikit sekali, dan yang jelas, semua ini bermula dari upgrade floor yang tak bekerja. Atau bisa jadi karena McLaren dan Ferrari yang bisa improve mobilnya di paruh kedua, sehingga membuat Mercedes tertinggal sebagai tim tercepat ketiga atau bahkan keempat di belakang Red Bull yang sama-sama struggle menghadapi fase penutup 2024. Toto Wolff mengatakan, jika timnya masih mempunyai sekali jatah upgrade lagi, yaitu di GP Amerika Serikat. Ia menjanjikan floor baru yang akan dipasang di W15 dan berharap bisa mengembalikan Mercedes ke persaingan papan atas. Meski itu tidak akan mengubah posisinya di konstruktor yang saat ini duduk di posisi keempat dan tertinggal jauh dari Ferrari yang makin mendekat ke Red Bull. Namun setidaknya Toto Wolff ingin sekali lagi mempersembahkan kemenangan di sisa musim 2024. Ia ingin memiliki momentum sebagus mungkin yang bisa membuat kondisi di tim lebih bagus untuk memulai 2025 mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.